Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di G Electronic. Oke, hari ini kita coba ya simulasi di tinkercad.com. Cukup bagus juga sih aplikasi ini, karena bagi teman-teman yang ingin ya mengisi waktu luang lah, sedikit-sedikit sambil ya santai, sambil mungkin baca-baca lah ya, ada tugas-tugas kuliah yang masih belum selesai, atau mungkin ada sedikit banyaknya melakukan riset untuk mencoba aplikasi ini. Ini gampang kok, mudah di akses di www.tinkercad.com, dan ini gratis. Silakan didaftar, dan kita tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara mendaftarkan karena ini cukup gampang kok. Nanti tinggal diikuti aja tutorial-tutorial yang ada di internet lainnya. Hari ini kita coba untuk mencoba mensimulasikan pembacaan arus yang terhadap resistansi atau resistor, bagaimana perubahannya. Karena di lapangan, di aplikasi di lapangan itu sangat banyak penerapannya terhadap resistansi tersebut. Yang kita ambil adalah arusnya yang akan kita baca, karena banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan dengan cara membaca arus. Langsung saja kita mulai. Di sini kita gunakan breadboard ya, breadboard, karena di aplikasi sesungguhnya kan biasanya kita pakai PCB. Nah, tapi kita di sini kita coba pakai breadboard. Kemudian kita coba pakai tenaga baterai ya. Biasanya sih tenaga baterai, cuman supaya bisa kita baca arusnya, di sini sudah disediakan di aplikasi tinkercad.com ini adalah power supply ya, yang siap tegangan dan ada parameternya, ada pengukurnya arus dan tegangan. Ini kita taruh di sini, set crack. Nah, kita atur dulu, set ya. Kita pakai tegangan di 24 volt dengan arus 10 lah ya, biar enak. Sama aja sih sebenarnya, mau 10 mau 5 sama aja. Cuman kalau kita di aplikasi sesungguhnya, tegangan dan arus itu cukup diperhitungkan karena berpengaruh di peralatan. Ini power supply, kita kasih nama power supply 1 ya. Nah, kemudian kita scroll, kita hubungkan kutub positif dari ini power supply ke kutub positif di breadboard sebagai input pencatuan. Oke. Dari sini kita butuhkan adalah rangkaian. Nah, kita ingin membaca sebuah resistor. Arus yang melalui sebuah resistor. Ibaratnya resistor ini adalah beban listrik yang ada di rumah kita atau di peralatan lain. Nah, jadi pemanfaatan resistor ini sangat bervariasi nantinya. Tinggal konsep dasar resistor ini itu tinggal dipelajari lainnya. Untuk resistor pertama kita pasang di 1 kilo ohm. Kemudian resistor kedua kita pasang di 10 kilo ohm. Nah, kemudian resistor ketiga kita pasang lagi di 15. Ya. Oke ya. Cukup 3 aja dulu. Nah, dalam proses pembacaan kita mau melihat masing-masing arus yang melalui resistor ini. Tentu tidak bisa semua resistor yang bisa digabung. Nah, artinya apa? Kita harus memilih mengaktifkan satu persatu resistor dengan menggunakan sebuah switch. Karena resistornya ada 3, maka switchnya kita gunakan 3. Kita pasang dulu switch 1, kemudian switch 2, kemudian switch 3.
Oke. Nah, kemudian kita hubungkan satu ini terhadap tegangan, ya. Ini kita hubungkan secara paralel. Oke ya. Kemudian oke. Kemudian switchnya ini kita hubungkan ke masing-masing resistor. Satu. Kemudian yang ini kita hubungkan ke sini. Ya, untuk yang dari sini ya. Kemudian untuk yang ini sebagai keluaran dari switch 3, kita ke sini. Nah, oke, sudah terpasang. Sekarang tinggal kita melihat indikasi yang ada di resistor tersebut apakah nyala atau tidak. Nah, maka kita butuhkan adalah sebuah LED. Nah, seperti ini. Oke, 1. Dua. 3. Ini kita ganti warna biru. Ini kita ganti warna hijau. Nah, kemudian ini kita hubungkan ke ground. Ya, ground dan ke ground. Sebelum kita running, kita harus ketahui dulu bahwa fungsi project board ini atau breadboard ini sifatnya terhubung adalah untuk yang bolong-bolong yang atas yang untuk tegangan itu dia terhubung ke kiri, kanan dan kiri. Dia secara horizontal. Sedangkan yang ini secara vertikal. Sama dengan yang ini. Kalau kita klik, ini kan terhubung, ada bulat hijau tuh ya. Nah, ini kalau ini ke sini. Artinya apa? Ini tidak akan terhubung dengan yang ini di atas dan bawah, dan ini tidak akan terhubung dengan ke samping. Artinya ketika kita pasangkan ini ke netral, maka ini tidak akan nyala karena apa? Ini tidak terhubung dengan power supply, maka ini harus kita tarik dulu ke netral atas. Iya. Nah, karena positifnya di sini nggak dipakai, maka dibiarin aja. Oke, kita coba running ya. Ya. Nah, disitu kelihatan ya. Setelah running, maka arus yang muncul adalah 0 ampere. Nah, kita coba untuk switch 1. Ya, kita tahan, klik tahan. Maka arus yang muncul adalah 21,9 mA. Oke ya. Artinya apa? Di situ nilai tahanan tersebut menghasilkan arus. Menghasilkan arus yang muncul adalah 21,9 mA. Kemudian untuk switch 2 yang tengah sini ya, di tahanan 10, kita lihat 2,21 mA. Lebih kecil sedikit. Bukan sedikit, banyak ya. Nah, kemudian kita coba di switch ketiga 1,48. Artinya apa? Semakin besar resistor yang ada di rangkaian atau hambatan yang terjadi, maka arus yang terjadi akan semakin kecil. Maka berbanding terbalik antara arus dan nilai resistor hambatan tersebut. Oke ya. Nah, sekarang kita rubah untuk tegangan. Tegangan kita ubah menjadi 12 ya. Tadi untuk di switch 1 itu di 20 mA, 21 mA. Kita jalankan untuk switch 1, akan terjadi penurunan arus juga 10 mA. Switch 2 tadi di 2 sebelumnya, ini menjadi 1,02 mA. Switch 3 tadi 1, sekian mA menjadi 680 mikroampere. Artinya apa? Ini akan sangat-sangat
berpengaruh ketiga parameter ini. Artinya dengan memperkecil tegangan dengan beban dan kondisi yang sama, maka arus yang akan dikonsumsi juga semakin kecil. Tapi dengan menaikkan tegangan menjadi lebih besar, maka arus yang terjadi juga akan semakin besar. Oke, sampai sini kita cukupkan. Terima kasih. GE Electronics. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.